Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustaqbilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, membahas kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim Ibn Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Thaharah. Ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Thaharah. Akhir pembahasan kita tentang masalah haid dan nifas. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sholat. Ya, pembahasan tentang sholat. Di mana kata penulis, qala al-ma'alif rahimahullah, faslun a'dzarus sholati itsnan, bahwa uzur, ya, uzur melakukan sholat itu ada dua, ya. An-naumu wan nisyan. An-naum artinya ketiduran, kemudian yang kedua adalah an-nisyan, yang kedua adalah kelupaan. Ya, baik. Di sini penulis rahimahullahu taala berbicara tentang hukum sholat, ya, berbicara tentang hukum-hukum tentang sholat. Dan sebagaimana kita ketahui, sholat ini adalah ibadah badaniyah, ya, ibadah badaniyah. Dan diantara ibadah-ibadah badaniyah, ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita ini, ibadah sholat ini adalah yang paling afdal. Ya, ibadah sholat ini adalah ibadah badaniyah yang paling afdal, di mana diwajibkan sholat, ibadah sholat ini atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj, ya, itu sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Apa definisi daripada sholat? Dari segi bahasa, sholat artinya doa, ya. Sholat dari segi bahasa itu adalah doa, artinya permohonan, doa, ya. Doa itu secara umum, ya. Makanya di dalam Al-Quran, ya, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Taubah ayat 103, wasalli alaihim inna salawataka sakanul lahum. Inna salataka sakanul lahum. Salat di sini maksudnya adalah doa. Maksudnya ud'u lahum. Mintalah kepada mereka. Artinya doakanlah mereka. Adapun secara ya, secara syariat, yang dimaksud dengan sholat adalah aqwalun wa af'al. Dia adalah perkataan, dia adalah perbuatan, muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim ghaliban. Yang dimaksud dengan doa adalah yang dimulai dengan takbir, dia adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliban, secara umum, ya. Jadi ini definisi daripada sholat. Dia adalah perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam secara umum. Apa maksud secara umum di sini?
Tadi kita katakan dia adalah perkataan, perbuatan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Secara umum, ghaliban. Apa yang dimaksud dengan ghaliban di sini? Apa yang dimaksud dengan secara umum? Kita katakan secara umum karena beberapa macam sholat, ya, beberapa macam sholat itu, atau kita katakan sholat itu tidak selamanya adalah perkataan, tidak selamanya adalah perbuatan. Sebagian orang yang sholat itu tidak ada perkataan di dalamnya. Sebagian orang yang sholat tidak ada perkataan di dalamnya. Misalnya gimana? Misalnya sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu gimana? Apakah dia berbicara di dalam sholatnya? Kita katakan dia. Dia cuma bergerak, tidak ada berbicara di dalam. Kalau kita katakan definisi sholat itu adalah aqwal wa af'al, dia adalah perkataan, perbuatan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan kita mengatakan seperti itu saja, namanya definisi sholat, maka kita tidak bisa, kita akan tidak menganggap sholatnya orang yang bisu ya, sebagai sholat. Ya, makanya kita tambah kata-kata ghaliban secara umum. Artinya secara umum sholat seperti itu. Tapi apakah selamanya sholat itu dikatakan perkataan atau perbuatan? Tidak selamanya. Ada hal-hal atau ada bentuk-bentuk sholat yang tidak ada perkataan di dalamnya. Misalnya apa? Misalnya tadi sholatnya orang yang orang yang bisu. Begitu juga dengan sholatnya orang yang tidak bisa bergerak. Ya, ada orang yang hanya bisa terbaring ya di ranjangnya misalnya, atau orang yang terikat, ya terikat, orang yang disandra misalnya, mau sholat itu gimana? Itu tidak ada perbuatannya. Ya. Yang dia lakukan hanya mungkin perkataan saja. Ya. Maka kita katakan untuk mencakup jenis sholat-sholat yang seperti ini, makanya kita katakan tadi secara umum. Ya. Dia adalah perkataan, perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan dengan salam secara umum. Ya. Baik. Itu definisi daripada sholat secara syarak, ya, syariat. Adapun sholat itu sendiri, hukumnya adalah wajib, dia adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, dan orang yang meninggalkannya hukumnya, meninggalkan sholat perlu dirinci ya. Kalau dia meninggalkan sholat dengan keyakinan tidak meyakini kewajiban sholat itu, ya, tidak meyakini kewajiban sholat itu, maka kita katakan dia kafir, ya, dia kafir. Orang yang meninggalkan sholat disertai dengan keyakinan tidak wajibnya sholat, maka kita katakan sholatnya, orangnya itu adalah murtad, ya, orangnya kufur. Beda halnya misalnya seorang itu meninggalkan sholat, tapi masih meyakini kewajiban sholat itu. Masih meyakini kewajiban sholat. Maka kita katakan orang seperti ini adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Belum mengeluarkan dia dari keislamannya, tapi dia adalah orang yang fasik. Orang yang berdosa. Dan wajib baginya untuk mengqadha sholat-sholatnya. Baik. Adapun kewajiban tentang sholat, ya, sekira banyak di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, bahkan dia adalah perkara ijma, ya, konsensus, kesepakatan umat Islam. Dalam Al-Quran misalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu bihablillahi wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian dalam ayat yang lain, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Ini semua adalah ayat-ayat tentang sholat, menunjukkan kewajiban sholat. Adapun dari sunnah-sunnah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah hadis Ibnu Umar, hadis yang ma'ruf, hadis tentang rukun rukun Islam, ya, bahwasanya bunyal Islam ala khams, Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini semua adalah dalil-dalil tentang kewajiban apa? Kewajiban sholat. Nah, begitu juga dengan ijma, kesepakatan, konsensus para ulama, ya, bahwa ulama sepakat wajibnya sholat ini, dan sepakat bahwa sholat 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini hukumnya wajib. Ini tidak diperselisihkan. Lebih daripada itu, ya, apakah ada sholat yang wajib lebih daripada yang 5 itu, inilah yang kemudian ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang status sholat witir, misalnya, ya. Status sholat witir ini masih diperselisihkan, ya. Sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah memandang sholat witir adalah sholat yang wajib, ya. Jadi menurut Hanafiyah, sholat wajib itu bukan cuma 5, tapi 6, ya. 5 termasuk di dalamnya adalah sholat witir. Adapun jumhur, ya, di antaranya Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat witir hukumnya sunnah. Baik. Atas siapa kewajiban sholat ini? Siapa orang-orang yang wajib melakukan sholat ini? Kewajiban sholat ini atas orang yang mukallaf. Siapakah yang dimaksud dengan orang mukallaf? Pertama, dia adalah orang yang balik, ya, sudah balik. Tanda-tanda balik saya kira sudah pernah kita bahas, ya. Tanda-tanda balik, kapan seorang itu dikatakan balik? Ketika terpenuhi salah satu dari 3 tanda yang pernah kita bahas. Kemudian dia adalah akil, orang yang berakal. Nah, itu namanya mukallaf, orang yang balik, orang yang akil. Kemudian kewajiban sholat ini tidak jatuh, ya, atau tidak gugur di keadaan apapun. Mau seseorang itu dalam keadaan safar, mau dalam keadaan mukim, ya, tetap wajib. Wajib dalam safar, wajib dalam mukim, wajib dalam semua keadaan, mau dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, sholat ini tetap wajib. Dalam keadaan aman-aman saja, dalam keadaan berjihad, ya, berperang, itu tetap wajib. Sholat ini tetap wajib. Pokoknya seseorang itu ketika masih dikatakan berakal, ya, akalnya itu masih berfungsi, maka seseorang itu tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Pokoknya tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat selama akalnya itu masih berfungsi, ya. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tidak bisa bergerak, tapi akalnya masih bisa berfungsi, maka kita katakan kewajiban sholat itu masih berlaku atasnya. Nah, ya, misalnya dia tidak bisa bergerak, ya, yang bisa bergerak cuma kelopak matanya misalnya, maka kita katakan dia sholat dengan kelopak matanya, ya. Dia menandakan mana posisi diri, mana posisi ruku, mana posisi sujud, ya, dengan pandangannya. Bahkan kita katakan ketika matanya sekalipun tidak bisa bergerak, maka dia jalankan dalam hatinya bagaimana proses sholat itu. Artinya dia sholat dengan hatinya. Nah, dia sholat dengan hatinya. Adapun kalau dia misalnya masih tetap, selama dia berakal dan kemudian dia meninggalkan sholat keluar dari waktunya, maka kita katakan, ya, dia berdosa. Dia berdosa dengan meninggalkan sholat itu.
Ya, artinya dia mengakhirkan sholat dari waktunya dan dia dalam keadaan masih berakal, maka kita katakan tidak boleh. Ya. Baik. Maka tidak ada uzur, ya. Kita katakan tidak ada uzur bagi seseorang itu mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Ya. Nah, kecuali di sini disebutkan oleh penulis beberapa uzur sholat, ya, beberapa uzur sholat. Apa maksudnya beberapa uzur sholat? Uzur di sini maksudnya adalah tidak ada dosa baginya, ya, bagi orang yang mengakhirkan sholat itu dari waktunya, disebabkan karena salah satu dari sebab yang disebutkan oleh penulis. Ya. Di sini tadi beliau katakan apa? Yang pertama adalah a'dzarus sholati itsnan. Uzur sholat, artinya uzur mengakhirkan sholat itu sampai keluar waktunya dan tidak ada dosa baginya. Ada dua disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah an-naumu dan yang kedua adalah an-nisyan. Yang pertama adalah ketiduran dan yang kedua adalah apa? Adalah an-nisyan. Adalah kelupaan. Baik. Di sini saya akan jelaskan dan saya perlu papan tulis. Saya akan tampilkan tulisan untuk memudahkan dalam memahami. Ya. Nah, yang pertama disebutkan oleh penulis di sini, uzur mengakhirkan sholat ya. Uzur atau saya sebutkan saja uzur sholat ya. Uzur sholat ada dua. Yang pertama kata beliau adalah apa? Satu adalah ketiduran. Ya. Yang pertama di sini adalah ketiduran. Maka ketiduran ini ada beberapa keadaan. Ya. Ada beberapa keadaan. Kita akan rinci keadaan-keadaan itu dan masing-masing keadaan punya hukum dan konsekuensi. Yang pertama adalah ketiduran. Maka orang yang ketiduran itu ada dua keadaan. Orang yang ketiduran ada dua keadaan. Tiduran. Ya. Ada dua keadaan. Yang pertama, yang pertama adalah nama qabla dukhulil waqt. Ya, nama qabla dukhuli al-waqt. Jadi dia tidur sebelum masuk waktu. Ya. Yang pertama, tidur sebelum masuk waktu. Kemudian yang kedua, B, adalah tidur setelah masuk waktu. Mungkin saya berikan jarak. Yang pertama tadi adalah tidur sebelum masuk waktu dan yang kedua tidur setelah masuk waktu. Maka kalau dia masuk waktu, sawa'un a'lama annahu yastaiqit lis-salati idza nama aw la yastaiqit laha. Falau nama man hadha haluhu fala isma alaihi wa la tajib alaihi fauriyatu al-qada. Yang pertama, ya,
katakan jika dia tidurnya sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia tidur. Ya, misalnya kita anggaplah misalnya sholat asar ya, sholat asar. Dia tidurnya sebelum asar. Ya, dia tidurnya sebelum asar. Maka di sini ada dua keadaan. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, yakin akan bangun. Ya. Kemudian yang kedua, tidak yakin. Jadi dia yakin akan bangun di waktu asar, untuk sholat asar. Kemudian keadaan yang kedua, dia tidak yakin. Dia tidak yakin akan bangun sholat asar. Ya. Jadi ada dua keadaan ya, antara yakin akan bangun dan tidak yakin. Nah, antara yakin dan tidak yakin. Ya, artinya dia tidur saja, dia tidur dan tidak ada dalam hatinya apakah yakin akan bangun atau tidak. Pokoknya dia tidur saja sebelum masuk waktu. Ya, antara dua ini. Maka di sini dijelaskan bahwasanya kalau dia tidur sebelum masuk waktu, pokoknya dia tidur sebelum masuk waktu. Apakah yakin akan bangun atau tidak yakin? Ya. Falau nama man hadza haluhu. Kalau misalnya orang seperti ini keadaannya, orang seperti ini ya, tidur sebelum masuk waktu, yakin akan bangun atau tidak yakin, ya. Falau nama man hadza haluhu fala isma alaih. Kemudian anggaplah dia kebablasan. Orang ini kebablasan sampai bangunnya kapan? Bangunnya maghrib. Ya. Bangunnya kapan? Maghrib. Nah, maka gimana? Apa konsekuensinya orang seperti ini? Apa konsekuensinya? Orang yang tidur sebelum masuk waktu dan bangun tadi dia antara yakin akan bangun atau tidak yakin. Nah, sekarang ternyata dia bangunnya ketika maghrib. Artinya waktu sholat asar itu berlalu dan nanti dia bangun ketika maghrib. Apa konsekuensinya? Pertama, ya kita katakan orang yang seperti ini konsekuensinya satu, ya, tidak berdosa. Artinya apakah dengan berlalunya waktu asar itu dia dianggap berdosa? Ya kan sekarang dia bangun di maghrib. Ya, tadi sebelum asar tidurnya, bangunnya maghrib. Apakah ada dosa baginya? Pertama, tidak berdosa. Itu ya. Kemudian kedua, wajib baginya wajib mengqadha salat. Wajib baginya untuk mengqadha. Mengqadha artinya melaksanakan salat sudah di luar waktunya. Beda kalau dia melaksanakan di dalam waktunya. Kalau melaksanakan salat di dalam waktunya itu namanya ada, ya. Kalau salat itu masih di dalam waktunya itu namanya ada. Tapi kalau semua rakaat salat itu sudah keluar dari waktunya, waktu salat, maka itu namanya qadha. Pertanyaannya, bagaimana sekiranya dalam sebagian rakaat salat itu masih di dalam waktu dan sebagian lainnya, ya, sebagian rakaat salat itu sudah keluar waktu. Misalnya 2 rakaat masih di waktu salat, kemudian 2 rakaat sudah keluar waktu salat. Itu gimana? Apa namanya yang seperti itu? Ya, kalau semua rakaat di waktu sholat namanya ada. Kalau semuanya sudah keluar waktu sholat namanya qadha. Nah, gimana kalau sebagian? Sebagian di waktu sholat, sebagian di waktu di luar waktu sholat. Ya, sudah keluar waktu sholat. Maka kita katakan ini tetap namanya ada. Ya. Selama dia memulai sholatnya masih di dalam
waktu sholat, maka itu namanya ada. Ya, itu tetap namanya ada. Tapi kalau memulai waktu sholat dan waktu sholat itu sendiri sudah keluar, maka itu namanya qadha. Nah, jadi konsekuensinya pertama tadi adalah orang seperti ini tidur sebelum masuk waktu, ya, entah dia yakin akan bangun atau tidak yakin, dan kenyataannya bangun di setelah waktu sholat keluar, ya, maka pertama tidak berdosa. Ya, kita berikan keterangan di sini ya. Bangun setelah waktu sholat keluar. Konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya satu, tidak berdosa. Dua, wajib mengqadha. Ya. Nah sekarang untuk konsekuensi yang kedua ini, apakah karena kewajiban untuk mengqadha itu ada dua macam. Ya. Kewajiban mengqadha sholat itu ada dua macam. Dari segi pelaksanaannya. Pertama adalah wajib disegerakan, yang kedua tidak wajib disegerakan. Artinya hanya sunnah disegerakan. Sekarang orang seperti ini tidurnya sebelum masuk waktu, kemudian bangun setelah waktu sholat itu keluar. Konsekuensinya pertama tidak berdosa, kedua wajib mengqadha. Nah sekarang kewajiban mengqadha ini apakah wajib disegerakan atau sunnah? Apakah wajib disegerakan atau sunnah? Kita katakan tidak wajib. Ya. Jadi konsekuensi yang ketiga adalah tidak wajib qadha, tidak wajib disegerakan. Nah, qadha tidak wajib disegerakan, tapi sunnah ya. Nah ya. Ini tiga konsekuensi bagi keadaan yang pertama. Ya. Nah, Afwan Ustaz, tapi tetap diganti sholatnya Ustaz. iya ini ada wajib mengqadha ini nomor 2. Wajib mengqadha sholatnya. Nah. Ya. Nah, sekarang kita jadi sudah selesai ya. Ini keadaan yang pertama, tidur sebelum masuk waktu. Nah, sekarang kita pindah ke keadaan yang kedua. Apa keadaan yang kedua tadi? Keadaan yang kedua adalah tidur setelah masuk waktu. Ya, kita bawa ke bawah supaya ya. Dia tidurnya setelah masuk waktu. Contoh tadi kalau A itu sebelum masuk asar ya. Nah, sekarang ini sudah azan asar, di masjid sudah azan waktu asar. Tapi dia tidur setelah masuk waktu. Ya. Amma idza nama ba'da dukhulil waqti wa 'azama 'ala fi'lis salati wa dhanna annahu sayastayqid walau bi iqadi thiqatin lahu qabla an yadhiqa anha thumma lam yastayqid illa ba'da dhiqihi wa innahu la ya'tham bi hadha at-ta'khir wa la tajib 'alaihi fawriyatul qada. Jadi di sini juga terbagi menjadi dua keadaan. Ya. Terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah yakin akan bangun ya, atau menduga ya. Kita kalau yakin itu kan artinya dia 100% akan, ya artinya keyakinannya itu 100%. Adapun menduga itu dugaan kuat ya, ada namanya dugaan kuat, ada namanya dugaan lemah. Maka kita katakan di sini menduga
Ya, menduga dengan dugaan kuat. Menduga. Ya, kita tulis saja seperti ini. Menduga dalam kurung dugaan kuat. Menduga dugaan kuat akan bangun. Ya. Jadi gini ya, kita katakan berazam, ya, berazam akan sholat, ya, akan sholat pada waktunya. Jadi dia ada azam, ketika dia masuk waktu, kemudian tidur, dia berazam, sudah ada azamnya di situ untuk sebentar dulu sholat, ya, saya tidur dulu sedikit, anggaplah seperti itu, dan dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa dia akan bangun, ya, dugaan yang kuat dia akan bangun. Maksudnya di sini dugaannya itu misalnya ya, misalnya dia pakai alarm, ya, dia pakai alarm misalnya, atau dia yakin bahwa sebentar ada yang membangunkan, akan bangun, atau dibangunkan, ya, tulis saja, atau bangun, straight dibangunkan. Nah, jadi berazam akan sholat pada waktunya dan menduga dalam kurung dugaan yang kuat akan bangun atau dibangunkan. Ya, ini keadaan yang pertama. Nah, tapi ternyata, ya, kenyataannya gimana? Kenyataannya sama seperti ini ya, sama seperti ini yang tadi, bangun setelah waktu sholat keluar. Nah, kita copy saja ini, ya, sini. Nggak bisa di copy ya. Baik, saya ketik saja. Ya, kenyataannya bangun setelah waktu sholat keluar. Nah, sekarang konsekuensinya. Itu konsekuensinya gimana kalau seperti ini? Nah, bangun setelah waktu sholat keluar. Nah, konsekuensinya orang seperti ini, satu, apakah dia berdosa? Pertama ya, apakah Tidak. orang seperti ini berdosa? Amma idza nama ba'da dukhulil waqti wa azama ala fi'li sholati wa dhanna annahu yastayqid walau bi iqadi thiqatin lahu qabla an yadhiqa anha thumma lam yastayqid. Karena tidak bangun juga, ternyata dia kebablasan, dia ketiduran. Illa ba'da dhiqihi, ya, dan ya, fa innahu la ya'tham. Ini tidak berdosa juga. Tidak berdosa. Ini pertama. Yang kedua, nah, yang kedua konsekuensinya adalah pertama tadi tidak berdosa ya, la ya'tham bihadat ta'khir. Nah, sekarang tetap wajib qada. Wajib qada. Ketiga,
Nah, gimana dengan qada salatnya ini? Apakah wajib disegerakan atau tidak? Apakah wajib disegerakan atau tidak? Maka di sini dikatakan wala tajib alaihi fauriyatu al-qada, juga tidak wajib, ya. Jadi qada tidak wajib disegerakan. Ya, jadi sama ya, persis dengan yang di atas, ya. Tapi apa? Tapi sunnah. Nah, persis dengan yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kita sifatnya seperti ini. Jadi dia tidur setelah masuk waktu. Ya mungkin kecapean ya. Dia kecapean dan mengatakan bahwa daripada saya sholat dalam keadaan tidak khusyuk, ya disebabkan karena ngantuk, ya saya tidur saja sedikit, dan saya akan berazam akan sholat pada waktunya sebelum waktu sholat keluar. Dan apalagi misalnya dikatakan ada teman saya yang akan membangunkan, ternyata tidak dibangunkan juga, atau ada dia pasang jam alarm, ya alarm, dia pasang alarm, ternyata alarmnya bunyi, dia tidak mendengarkan, mungkin sudah karena kecapean, dia tidak dengar juga, ya. Dan kebablasan. Nah, maka kita katakan konsekuensinya pertama, apakah dia berdosa? Tidak. Apakah wajib qada? Ya wajib. Nah, qadanya ini apakah disegerakan atau tidak? Dia tidak wajib disegerakan, sunnah saja, ya. Baik, ini keadaan yang pertama untuk tidur setelah masuk waktu. Nah, adapun yang kedua, amma idza nama ba'da dukhulil waqti wa huwa yadhun anna an-nauma yastaghriq al-waqt fa innahu ya'tham bin naumi awwalan wa bi ikhrajis salati anil waqti in istaghraqa naumuhu al-waqta thaniyan wala yajib wa yajib alaihi al-qada ala al-fawr. Baik. Jadi untuk keadaan yang kedua, ya, keadaan yang kedua dari B ini kita katakan seperti ini. Tidur setelah masuk waktu, kemudian menduga akan jadi ada dalam hatinya, ya, dugaan bahwasanya menduga akan kebablasan. Ya. Jadi dia sudah ada firasat, sudah ada dugaan dalam hatinya bahwa kalau dia tidur, ini waktu sholat sudah masuk, waktu asar sudah masuk misalnya, dan dia tidur, dan dalam hatinya mengatakan, ini sebentar saya ini kebablasan. Ini tidur saya ini, kalau saya tidur ini maghrib saya bangun, ya. Jadi dia ada dugaan seperti itu, bahwa dia akan kebablasan. Nah, kemudian dia tidur. Ada perasaan seperti itu, tapi tetap dia tidur. Ya, tetap dia tidur. Maka kita katakan orang seperti ini, konsekuensinya adalah pertama, jadi dia bangun setelah waktu sholat keluar. Nah, maka kita katakan konsekuensinya adalah pertama, dosa dengan tidurnya. Ya, jadi tidurnya itu, dia tidurnya sendiri itu sudah dapat dosa. Dia tidur, melakukan tidur itu sendiri, itu sudah berdosa. Berdosa dengan tidurnya. Kedua, berdosa dengan mengakhirkan waktu sholat. Ini yang kedua. Jadi dia dapat dua dosa, ya. Dia dapat dua dosa. Kemudian sudah tidak cukup tempatnya.
Kemudian ketiga, konsekuensi yang ketiga adalah tadi kita katakan fa innahu ya'tham bin naumi, hada awalan, wa bi ikhrajis salati anil waqti in istagraka naumahu al waqt tsaniyan, itu yang kedua. Kemudian ketiga, yajibu alaihi al qada, wajib baginya, ini konsekuensi yang ketiga, tetap wajib baginya, wajib qada, wajib qada. Dan yang keempat adalah wajib menyegerakan. Ya, artinya tidak boleh dia tunda-tunda lagi. Menyegerakan mengqadha salat wajib baginya. Dia tidak boleh tunda-tunda. Beda dengan ini tadi, beda dengan yang di atas, itu masih boleh dia tunda, walaupun kita katakan dia segerakan itu lebih afdal. Tapi untuk keadaan yang ini yang kita jelaskan sekarang, itu tidak wajib, tidak boleh ya, tidak boleh dia tunda-tunda. Wajib menyegerakan qadha salat. Nah, ini konsekuensinya bagi yang kondisi yang kedua ini ya. Ya. Jadi ya. Jadi seperti ini, rincian hukumnya berkaitan dengan orang yang tidur ketiduran, orang yang ketiduran ya. Jadi ada dua keadaan. Sebenarnya masih ada yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan masalah ini. Kalau saya selesaikan saja dulu ya. Saya lanjutkan saja, tidak apa-apa, kita agak terlambat selesainya. Berhubungan dengan hukum membangunkan orang seperti ini. Ya, kan orang ini yang ini berkaitan dengan orang yang ketiduran ya. Nah sekarang kita sebagai orang yang misalnya bersama dengan orang seperti ini, itu punya keterkaitan hukum juga. Ya, kita punya keterkaitan hukum. Kita melihat orang itu tidur. Kita lihat tidurnya sebelum waktu atau sudah masuk waktu. Ya. Nah, apa keterkaitan hukumnya dengan kita? Oh ya, ini belum selesai sebetulnya. Tadi kita katakan orang yang terakhir ini ya, menduga akan kebablasan dan dia tetap ketiduran, bangun setelah waktu sholat keluar, konsekuensinya pertama berdosa dengan tidurnya dan berdosa dengan mengakhirkan waktu sholatnya. Kita katakan dosa di sini dosa ya, karena sudah ada dosa baginya, maka kita katakan untuk mengangkat dosa ini wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk bertobat. Berarti saya tambahkan saja ya, saya tambahkan saja supaya lebih jelas. Berdosa dengan tidurnya, maka wajib bertaubat. Ya, berdosa dengan mengakhirkan sholatnya, maka wajib bertaubat. Ya, jadi kita katakan orang seperti ini kan dua dosanya. Pertama dosa tidurnya, kemudian yang kedua dosa mengakhirkan waktu sholat. Ya, tapi kalau misalnya dia bangunnya di akhir waktu, ya kita katakan itu belum berdosa kalau masih akhir waktu. Misalnya menjelang maghrib, anggaplah 10 menit menjelang maghrib, dia sempatkan untuk sholat, nah, maka kita katakan tidak ada dosa yang kedua. Tapi kalau misalnya masuk maghrib, maka kita katakan dia berdosa. Maka karena dua dosanya, dosa tidur dan dosa mengakhirkan waktu sholat,
Maka dua dosa itu tidak terangkat kecuali apa? Kecuali masing-masing harus tobat. Dia tobat dari dua dosanya itu. Ya. Nah, ini konsekuensinya. Nah, sekarang saya jelaskan berkaitan dengan hukum orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kalau kita mendapati orang-orang seperti ini, ya, kita mendapati orang seperti ini, itu gimana? Apakah kita terbawa-bawa juga dengan hukum atau tidak? Nah, di sini sebutkan wayajibu iqadhuhu in ulima annahu nama ba'da dukhulil waqti aliman adam istiqadhihi fihi wa dzalika min babin nahyi 'anil munkar. Maka kalau keadaannya seperti ini ya, dia itu adalah orang yang tidur setelah masuk waktu. Orang itu tidur setelah masuk waktu. Nah, dan bagi kita, orang yang melihat dia tidur setelah masuk waktu, kalau ada dalam perasaan kita, ada dalam dugaan kita bahwa orang ini akan kebablasan, ya, orang itu akan kebablasan, maka kita katakan wajib, ya, bagi kita yang melihat keadaan itu untuk apa? Untuk membangunkan. Kapan kita biarkan seperti itu, kita tidak bangunkan, kita juga ikut berdosa. Ya. Dan dosa kita itu tidak terangkat kecuali apa? Kita bertobat. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mendapati orang yang kedua ini, dan di dalam diri kita ada dugaan bahwa orang ini akan bangun nanti setelah waktu sholat selesai, maka kita katakan membangunkan orang seperti ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini sebagai bentuk apa? An-nahyi 'anil munkar. Sedangkan hukum nahyi 'anil munkar itu adalah kewajiban. Di depan kita itu ada kemungkaran. Maka dengan membangunkannya itu adalah salah satu bentuk nahyi 'anil munkar. Wa man dakhala alaihi waqtu shalah wa zala tamyizuhu. Nah, wazala tamyizuhu bisababi tamakkunin naumi minhu walam yumkinuhu daf'u fala hurmata alaihi wala karaha. Ini berkaitan dengan masalah lain ya. Intinya bahwa kalau orang yang kedua B ini yang kita dapati dalam diri kita ada dugaan bahwa orang itu tidak bangun kecuali setelah waktu sholat itu keluar, maka wajib bagi kita. Tapi adapun orang yang pertama ini ya, orang A ini tidur sebelum masuk waktu, orang seperti ini bagi kita hukumnya adalah sunnah. Membangunkannya di waktu sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi untuk orang yang kedua ini hukumnya adalah wajib. Tapi ini ya, perlu diketahui, ini saya perjelas di sini. Orang yang sudah masuk waktu, kemudian berazam akan sholat pada waktunya, dan menduga dugaan kuat akan bangun atau dibangunkan, tapi orang seperti ini tidurnya hukumnya makruh. Tidak berdosa tapi makruh. Ya. Ini yang ini. Hukum tidurnya adalah makruh. Jadi memang dia tidak berdosa tapi hukumnya makruh. Itu kalau memang dia sudah tapi kalau memang dia sudah tidak bisa tahan lagi kantuknya, maka kita katakan tidak makruh. Tapi kalau dia masih bisa tahan kantuknya, kemudian dia tetap tidur, maka kita katakan memang tidak berdosa, tapi dia hukumnya makruh. Nah, baik. Berarti tersisa pembahasan kita berkaitan dengan uzur salat yang kedua ya. Uzur salat yang kedua yaitu apa tadi? Kelupaan ya, kelupaan. Nisyan.
Adapun yang pertama ini adalah ketiduran. Nah, inilah hukum orang yang ketiduran di dalam ketiduran dari sholatnya. Nah, baik. Ya, sekiranya cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sisa waktu kalau memang ingin dimanfaatkan diskusi, ini kita manfaatkan. Ya, silakan. Afwan Ustaz. Ya. Terkait yang kodok tidak wajib disegerakan tapi sunnah. Maksudnya Ustaz, apakah walaupun setelah Isya itu bisa dikerjakan Ustaz? Ya, itulah yang kita katakan sebagai sunnah. Artinya tidak wajib. Sekiranya wajib, maka dia tidak boleh. Artinya dia harus mendahulukan. Kalau dia bisa mendahulukan daripada maghrib, dia harus mendahulukan daripada maghrib. Kemudian sholat maghrib. Ya. Ya. Oh iya, sedikit tambahan tentang orang yang anggaplah dia gini. Orangnya itu sangat kecapean, ya, sangat kecapean. Tidurnya gini. Anggaplah dia tidur sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur tapi dia tidak sholat, dia tidur. Anggaplah dia ini, ya. Dia menduga akan kebablasan. Dia menduga akan kebablasan. Dan dia tetap tidur. Dan dia bukannya bangun di waktu asar, tapi dia bangun di waktu maghrib. Berarti berapa sholat yang ditinggalkan? 2. Sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar. Maka kita katakan orang seperti ini, ya, orang seperti ini selain wajib menyegerakan qadha salat, kan di sini wajib menyegerakan qadha salat. Dia juga wajib apa? Dia juga wajib, jadi ada konsekuensi yang kelima ya. Ada konsekuensi yang kelima. Kalau dia meninggalkan salatnya itu ada 2 salat, ya, maka wajib baginya untuk menyegerakan qadha salat 2 salat itu, dan wajib berurutan. Qadhanya itu wajib berurutan. Ya. Jadi kalau dia meninggalkan 2 sholat, ya, kan keadaan ini tidur setelah masuk waktu dan menduga akan kebablasan, kemudian tetap tidur, itu kan tidurnya itu maksiat. Tidurnya itu maksiat, makanya berdosa. Dan dia wajib bertobat dari tidur. Nah, kalau misalnya tertinggal 2 sholat, maka kita katakan 2 sholat itu wajib disegerakan dan wajib apa? Wajib berurutan. Wajib berurutan. Nah, beda kalau misalnya dia tidak maksiat. Misalnya keadaan A ini, kita katakan walaupun dia tinggal misalnya luput 2 sholat, apakah wajib dia berurutan qadhanya? Kita katakan tidak wajib berurutan dan tidak wajib disegerakan. Tapi sekiranya bisa disegerakan, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Sunnah. Ya. Baik, di sini mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Saya lihat dulu. Ustaz, kita misalnya kita mendapati keadaan tersebut, lalu kita sudah mencoba membangunkan, akan tapi orang tersebut tidak terbangun, gimana? Pertama, kita lihat dulu apa namanya keadaannya, ya. Apakah membangunkan ini yang hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Kalau dia yang hukumnya sunnah tadi, yang keadaan A, ya, hukumnya sunnah, artinya kita ini sunnah, hanya sunnah untuk membangunkan. Pertama, tidak ada konsekuensi apapun, ya. Tidak ada konsekuensi apapun baik pada kita, ya. Karena memang hukumnya sunnah. Nah, gimana kalau misalnya orang yang kedua ini, di mana membangunkan itu hukumnya wajib bagi kita? Kita sudah bangunkan, tapi orang itu tidak bangun. Itu gimana? Pertama, kita sudah menjalankan kewajiban, yaitu apa? Membangunkan. Adapun masalah bangunnya, itu sudah urusan dia.
Yang jelasnya kita sudah menjalankan kewajiban, adapun bangun tidaknya orang tersebut, itu sudah, artinya kita sudah melepaskan kewajiban, dan itu menjadi tanggungan orang itu. Ya. Intinya kita bangunkan dulu. Makanya jangan, misalnya ada teman kita, ya, ada saudara kita yang seperti ini, jangan cuma dilihat-lihat, ya. Ada keluarga kita ketiduran tidak dibangunkan, bangunkan. Ya. Adapun masalah dia bangun atau tidak, itu masalah lain. Yang penting kewajiban kita dulu itu sudah gugur. Baik, Afwan Ustaz, jadi jika kita melihat ada yang tidur dan waktu sholat sudah hampir habis, satu, harus ditahu dulu kapan tidurnya supaya kita tidak berdosa kalau tidak membangunkan. Ya, artinya untuk mengetahui status, ya, hukum membangunkan di sini, ya kita harus tahu dulu ini orang tidur sebelum sholat atau setelah waktu sholat. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita bangunkan saja, karena jangan sampai tidurnya itu setelah waktu sholat. Nah, maka sebagai sikap ihtiyat, hati-hati, maka kita bangunkan saja. Ya, siapa tahu membangunkan di sini adalah statusnya, status hukumnya adalah wajib bagi kita. Nah, maka untuk kehati-hatian itu ya kita bangunkan saja. Apa ya? Jadi untuk supaya tidak terjatuh dalam dosa, ya. Adapun kalau misalnya dia kenyataannya tidur sebelum waktu sholat, kan tidak masalah, itu tetap sunnah. Ya. Cuma sebagai kehati-hatian saja, jangan sampai orang itu benar-benar tidur setelah waktu sholat masuk, ya, sehingga membangunkan di sini adalah kewajiban kita. Nah, kan kita tidak tahu apakah di sini menjadi sunnah atau kewajiban kita. Maka untuk sebagai ihtiyat, kehati-hatian, ya kita bangunkan saja. Ya. Kalau kenyataannya dia tidur sebelum sholat, kan menjadi sunnah bagi kita. Tapi kalau dia adalah benar-benar tidur setelah waktu sholat, kan alhamdulillah kita sudah menjalankan kewajiban. Baik. Kedua, tidak mengapa kalau kita tidak bangunkan dengan dugaan bahwa orang ini tidur sebelum waktu sholat. Ya, kalau kita yakin orang itu tidur sebelum waktu sholat, ya, maka tadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Itu kalau kita yakin, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, gimana? Ya. Dan kenyataannya dia ternyata tidur setelah waktu sholat masuk, maka disinilah saya katakan tadi perlunya ihtiyat, tetap membangunkan, ya, tetap membangunkan. Insya Allah kita tidak akan rugi membangunkan orang tersebut. Baik. Ustaz, bisa bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, kita kan setelah salat subuh kita menunggu biasa salat isya Ustaz. Kemudian kita ketiduran. Bagaimana dengan salat itu Ustaz? Apa diterima? Apa bisa diterima salatnya Ustaz? Karena ketiduran. Sambil menunggu salat isya. Baik, ketiduran ya saat isyraq, ya. Ustaz. Baik. Pertama, salat isyraq ini, untuk mendapatkan keutamaan salat isyraq ini, dia pertama dia memanfaatkan waktu sebelum subuhnya itu pertama dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia belum pindah dari tempat sholatnya. Ya, masih di masjid sampai matahari itu terbit dan meninggi. Ya, dan meninggi. Itulah yang kita katakan sebagai sholat isyraq. Ya. Nah, gimana kalau dia ketiduran? Apakah tetap ada peluang untuk sholat isyraq? Wallahu ta'ala alam. Ini saya belum dapatkan juga penjelasan dalam mazhab, ya, penjelasan dalam mazhab seperti ini. Tapi saya cuma bisa berikan solusi. Saya berikan solusi, ya. Solusinya adalah ketika dia bangun, dia niatkan sholat duha. Dia niatkan apa? Sholat duha. Sholat duha. Ya, itu yang sudah pasti dia bisa dapatkan. Adapun kalau dia mau tetap sholat isyraq, karena dalam mazhab gini, ya, dalam mazhab Syafi'i, sholat isyraq dan sholat duha itu waktunya sama, tapi dua sholat yang berbeda.
Ya, waktunya sama dan dua sholat yang berbeda. Kalau dia mau yang pasti dia dapatkan, dia bisa niatkan sholat duha. Tapi kalau dia mau tetap sholat isyraq, maka boleh dia niatkan sholat isyraq. Cuma saya belum dapatkan penjelasan di dalam mazhab. Apakah memang berzikir setelah sholat, begitu juga dengan melazimi tempat sholat itu, artinya belum pindah dari tempat itu. Ya, misalnya bagaimana dengan orang yang sudah pulang ke rumah, apakah masih berlaku sholat isyraq? Ini saya pribadi belum mendapatkan penjelasan dalam mazhab masalah ini. Tapi kalau dia tetap mau, misalnya tadi ya, kasus ketiduran tadi, setelah sholat subuh ketiduran dan bangun matahari sudah agak meninggi, maka kita katakan boleh sholat isyraq. Kalaupun misalnya bukan lagi waktunya sholat isyraq, maka di dalam mazhab Syafi'i secara umum sholat sunnah itu boleh diqadha. Boleh diqadha. Jadi semua sholat sunnah yang punya waktu di dalam mazhab boleh diqadha. Boleh diqadha. Ya. Ya, anggaplah dia merasa bahwa dia sudah luput ya dari satu sholat sunnah. Artinya anggaplah dia merasa bahwa waktunya itu sudah selesai. Nah, maka kita katakan dia masih tetap punya peluang untuk melaksanakannya. Ya, kalau memang waktunya sudah selesai, maka niatkan mengqadha. Nah, baik. Di sini ada pertanyaan lain. Ya. Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Nasihat apakah yang paling baik untuk mengajarkan seseorang atau mengajak seseorang untuk sholat, Ustaz? Ya. Pertama, kita ingatkan bahwa sholat ini adalah kewajiban. Ya, dia bukan kewajiban yang biasa, dia adalah salah satu rukun Islam. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasab bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Ya, masalah sholat ini yang pertama akan dihisab hari kiamat. Maka ini kita ingatkan kepada saudara kita agar tidak meninggalkan sholat ini, agar tidak menganggap sholat ini sebagai kewajiban biasa, tidak. Dia adalah rukun Islam. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat itu sendiri, dia adalah tadi di awal saya sudah jelaskan ya, kita meyakinkan kepada saudara kita bahwa meninggalkan sholat itu sendiri adalah perkara yang para ulama berbeda pendapat. Apakah langsung kafir orang meninggalkan satu sholat saja, ataukah dirinci sebagaimana dalam mazhab Syafi'i tentang keyakinannya. Kalau dia masih meyakini itu adalah kewajiban, meninggalkan sholat hukumnya adalah dosa dan itu adalah kefasikan. Tapi kalau dia adalah sampai meyakini sholat itu tidak wajib lagi atasnya, maka kita katakan orang seperti ini kafir. Ya. Tidak ada lagi kebanggaan baginya untuk mengaku sebagai seorang Islam. Tapi dia tidak meyakini kewajiban sholat itu sendiri. Maka paling tidak dua hal ini ya kita ingatkan kepada saudara kita akan kewajiban sholat, hukum meninggalkannya. Ya. Mudah-mudahan ada hatinya tergerak untuk melaksanakan sholat itu. Ya. Adapun masalah sholat berjamaahnya mungkin ini urusan yang lain ya. Yang penting dia kerjakan dulu. Walaupun mungkin dia lebih mudah mengerjakannya dengan sendiri-sendiri dibandingkan berjamaah. Itu lebih baik. Kalau memang dia harus mengerjakannya dengan sendiri-sendiri, yang penting menjaga rutinitas sholatnya itu tidak bolong-bolong lagi, maka itu jauh lebih baik ya, dibandingkan kita memaksakan dia berjamaah kemudian dia juga merasa berat akhirnya tidak sholat sama sekali ya. Baik, karena sudah mau masuk maghrib saya percepat saja. Ana punya teman sekamar dan dia susah untuk dibangunkan tidur ketika sudah waktu sholat, dan teman sekamar Ana yang satu selalu tidur di waktu mendekati azan. Apa hukum yang mengenai Ana? Apakah wajib Ana bangunkan sampai dia bangun atau cukup Ana bangunkan sampai dia menyahut saja tapi tidak
tidak bangun. Pokoknya antum sekadar membangunkan saja, ya, sekadar membangunkan saja. Adapun masalah dia benar-benar bangun atau tidak itu urusan lain, ya, urusan lain. Baik. Kemudian bagaimana kalau kasusnya orang yang tidur sudah berpesan supaya membangunkan sampai benar-benar bangun, tapi dia hanya sekadar membangunkan saja tapi tidak sampai benar-benar bangun sehingga lewat waktu sholat. Ya, kalau dia sudah berpesan untuk membangunkan sampai benar-benar bangun, ya, orang yang diberikan wasiat seperti ini ya harus menjalankan wasiat itu dengan amanah. Kalau dia hanya bangunkan biasa-biasa saja sampai tidak benar-benar bangun, ya, maka kita katakan dia khianat dalam amanahnya. Ya, karena istilahnya dia ini diberikan amanah sekarang. Nah, dia harus menjalankan amanah itu dengan maksimal. Ya, kalau dia tidak menjalankan amanah itu dengan maksimal, berarti itu namanya khianat. Ya. Dan itu bisa dikategorikan membantu orang itu dalam bermaksiat. Ya. Jadi jalankan amanah sebagaimana mestinya. Baik, sekiranya cukup karena waktu sholat sudah mau masuk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang uzur yang kedua, ya, tentang lupa, ya, tentang lupa pada pertemuan kita yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Wa nafa.